Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna kakak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga puasanya hari ini diberikan kelancaran sampai maghrib. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik 3H subtema 2. Sekarang kakak buka halaman 43. Pembelajaran 1. Perhatikan baik-baik, pramuka yang mandiri. Coba kamu cermati isi Dwidharma Pramuka. Dwidharma Pramuka mengajarkan kita agar selalu berbakti kepada ayah dan ibu, serta selalu berani dan tidak putus asa. Bagaimanakah caranya untuk menjalankannya? Salah satu cara untuk menjalankannya adalah dengan belajar bersikap mandiri. Mandiri adalah mampu melakukan kegiatan hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Saat akan berlatih pramuka, kita menyiapkan seragam dan sepatu sendiri. Kita siapkan seluruh kelengkapan kita seperti topi, kacu, dan bekal sendiri. Dengan bersikap mandiri, kita telah membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu merupakan salah satu cara berbakti kepada mereka. Untuk dapat mandiri, kita harus mau mencoba melakukan sesuatu sendiri. Bila hasilnya belum memuaskan hati, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus mencobanya lagi berulang kali hingga berhasil. Nah, pramuka itu mengajarkan kita untuk bersikap mandiri. Bukan berarti kita itu selalu hidup sendiri ya kak. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di sini arti mandiri itu mampu melaksanakan kegiatan hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Maksudnya, ketika kita membutuhkan sesuatu, misalkan menyiapkan seragam sendiri, sepatu sendiri, bekal sendiri. Nah, jadi kita sudah membantu meringankan pekerjaan ayah dan ibu. Nah, selanjutnya halaman 44. Ayo berlatih. Kita baca dulu perintahnya ya kak. Lingkari kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan. Nah, kita isi bersama-sama. Nomor 1, anggota pramuka dilatih agar dapat bersikap mandiri. Silahkan dilingkari. Nomor 2, mandiri berarti melakukan kegiatan hidup tanpa bantuan orang lain. Nomor 3, saat mencoba untuk mandiri, kita tidak boleh berputus asa. Nomor 4, sebagai generasi penerus bangsa, pramuka harus berani dan kuat. Nomor 5, pramuka harus bermanfaat bagi banyak orang. Masih di halaman 44. Ayo beraktivitas, silakan kakak isi sendiri karena yang tahu itu kakak sendiri ya kak, jadi silakan diisi. Selanjutnya halaman 45, ayo mengamati. Saat mengenakan seragam pramuka, amati lambang dan tanda kelengkapan pada seragamu. Berikut ini adalah tanda dan lambang tersebut. Dua lambang diantaranya memiliki perbedaan antara pramuka putri dan pramuka putra. Silahkan kakak lihat dan perhatikan lambang kepanduan dunia, lambang pelantikan pramuka, lambang barung, tanda jabatan, tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus. Nah, semua lambang ini memiliki bentuk bangun datar yang berbeda-beda. Ada segitiga, ada persegi panjang, ada persegi, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada jajar genjang. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Masih di halaman 45. Lambang dan tanda tersebut berbentuk bangun datar yang telah kamu kenal sebelumnya. Adakah lambang dan tanda kelengkapan pramuka yang kamu tahu selain gambar di atas? Coba kamu kelompokkan lambang dan tanda kelengkapan pramuka yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Bentuk persegi. Nah, di sini lambang kepanduan dunia, putra. Persegi panjang,
lambang tanda jabatan, segitiga, lambang barung, lingkaran, lambang kepanduan dunia putri, dan lambang pelantikan pramuka putri. Silakan kakak isi ya kak. Selanjutnya halaman 46, ayo belajar. Pramuka mencintai bangsa dan kekayaan budayanya. Oleh karena itu, selain cakap melakukan kegiatan kepramukaan, pramuka juga diarahkan untuk mempelajari kebudayaan daerahnya. Salah satunya adalah tarian daerah seperti berikut ini. Nah, di sini ada nama tari, asal daerah, busana, dan perlengkapan. Bisa kakak baca di buku, yaitu tari merak, berasal dari Jawa Barat. Nah, busana dan perlengkapannya silakan kakak baca. Nah, selanjutnya halaman 47 masih sama seperti tadi. Ada nama tarian Bondan, Jawa Tengah. Kelengkapannya kain, baju rompi, kemben, selendang atau sampur, konde, boneka, dan payung. Tari topeng Betawi, Jakarta. Kain sarung, kembang kelapa, konde, cepot, toka-toka, selendang, anting, kalung, pending, topeng. Nah, tari remo, Jawa Timur. Selendang, ikat kepala, sabuk, keris, gelang kaki, dan hiasan bahu. Selanjutnya buku halaman 50, mengambil keputusan. Perhatikan baik-baik. Murid-murid kelas 3 melakukan permainan sambil tertawa. Hal itu dikarenakan gerakan yang dilakukan ternyata salah. Setelah permainan usai, Pak Guru pun mengajak murid-murid berdiskusi. Gerakan yang salah seringkali dikarenakan murid-murid tidak berkonsentrasi. Murid yang melakukan kesalahan tidak mengikuti petunjuk yang didengarnya. Murid tersebut memilih mengikuti gerakan yang dilakukan oleh temannya. Bila teman melakukan gerakan yang salah, maka murid itu juga salah melakukan gerakan. Hal ini terjadi karena murid tersebut salah dalam mengambil keputusan, memutuskan untuk mengikuti temannya daripada berkonsentrasi dan mempercayai diri sendiri. Mengambil keputusan berdasarkan teman merupakan salah satu sikap tidak mandiri. Mandiri dalam mengambil keputusan perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila akan memutuskan sesuatu, maka janganlah kita melakukannya karena terpengaruh oleh teman. Kita mengambil keputusan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Namun, sikap mandiri tersebut harus didasarkan pula pada kebenaran menurut agama dan aturan yang ada. Masih di halaman 51, ayo berlatih. Perintahnya, lengkapilah pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Nomor 1, setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan untuk dirinya. Kedua, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh terpengaruh oleh teman. Nomor 3, kita harus berpikir terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Nomor 4, kita tidak boleh memaksa orang lain dalam mengambil keputusan. Nomor 5, keputusan harus berdasarkan kebenaran agama dan aturan yang ada. Silakan kakak isi di buku paket ya kak. Selanjutnya halaman 52, ayo belajar. Setiap orang berhak untuk bersikap mandiri dalam mengambil keputusan bagi dirinya. Namun, untuk kepentingan orang banyak, mengambil keputusan sendiri tidak berlaku. Keputusan untuk kepentingan orang banyak harus diambil berdasarkan pemikiran banyak orang pula. Untuk itu diadakan musyawarah. Bermusyawarah merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia. Dari sejak dulu, nenek moyang kita selalu bermusyawarah dalam memutuskan masalah bersama. Bermusyawarah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng dipilih menjadi simbol sila keempat karena hewan banteng senang berkumpul bersama kawanannya. Sila keempat memberikan tuntunan untuk selalu mengutamakan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, keputusan yang telah diambil dilaksanakan secara bersama-sama. Seluruh peserta musyawarah
beserta orang-orang yang diwakilinya wajib melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut. Nah, jadi ketika kita bersama-sama atau berkelompok, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita harus bertanya atau berdiskusi terlebih dahulu untuk mengambil keputusan yang akan dijalankan. Karena bermusyawarah merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia. Masih halaman 52, ayo jawab. Kakak isi sendiri di buku paket untuk latihan kakak di rumah ya kak. Buku paket tidak boleh kosong, harus kakak pelajari dan harus kakak isi. Selanjutnya di halaman 53, bagaimana sikapmu? Beri tanda centang yang sesuai dengan sikapmu. Nomor 1, seorang peserta musyawarah mengutarakan pendapat yang berbeda denganku. Sikap yang akan aku lakukan adalah mendengarkan dengan saksama. Silakan kakak centang. Nomor 2, dalam diskusi kelas terjadi perdebatan yang sengit. Sikap terbaikku adalah mengajak semua untuk mencari kesepakatan. Silakan kakak centang. Nomor 3, beberapa teman tidak mau melakukan hasil musyawarah. Sikap yang akan aku lakukan adalah mengingatkan mereka agar mematuhi hasil musyawarah. Nomor 4, musyawarah merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus tetap melakukannya agar lestari sepanjang masa. Nomor 5, bila ada yang berbeda pendapat dalam musyawarah, maka tetap dihormati dan diajak untuk memajukan kelas. Silakan kakak centang ya kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Ingat, buku tematik atau buku paket tidak boleh kosong sama sekali. Harus kakak isi dan pelajari di rumah ya kak, meskipun tanpa pengawasan atau ibu guru tidak berada di samping kakak. Jadi harus diisi. Nah, cukup sekian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.